Pada episode sebelumnya, Datu Daha bersama permaisuri yang tidak bisa melupakan anaknya kini sudah sembuh. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, dan share videonya, biar tidak ketinggalan informasi. Klik juga loncengnya. Datu Keling menjalani hidup dengan tenang dan bahagia. Putranya sudah masuk usia remaja. Anaknya Raden Madiun memiliki banyak kemauan. Semua permintaannya harus dituruti. Ikat kepala, baju, semuanya menggunakan bahan yang paling bagus. Kerisnya dilapisi permata, termasuk teman-temannya seperti Wirun, Andaga, Kalang, Togok dan Semar. Raden Madiun bersama teman-temannya selalu dididik menjadi orang yang baik, hormat pada siapapun, dan jangan pernah menipu orang lain. Jangan membuat orang marah. Kehormatan keluarga harus dijaga, dan jangan mengumpat. Apabila bepergian harus mandi dulu, gunakan minyak wangi. Kalau bertamu harus bersikap sopan dan santun. Datu Keling ingin putranya menikah dengan keturunan bangsawan, dan akan membuat pesta yang besar dan mewah. Juring, Mas Bagek, Suradadi, Apit Aik, Mambal, dan Kutaraja akan diundang pada acara pernikahan tersebut. Bahkan Datu Keling berharap akan mengundang banyak seni yang ada di seluruh Lombok. Tetapi apabila berjodoh dengan perempuan biasa, maka tidak akan direstui dan dihiraukan. Raden Madiun atau sering dipanggil dengan Mas Panji atau Raden Panji saat ini belum memiliki perempuan yang disukai. Diperkirakan sekitar 1 tahun lagi baru hal itu akan terjadi. Sekarang ini dia masih suka bermain, menangkap burung, memancing, dan pergi melepas jaring. Tibalah suatu malam, Mas Panji dalam tidurnya mendapat mimpi yang tidak seperti biasanya. Dalam bunga tidurnya, Mas Panji melihat bulan jatuh. Dikejar bulan tersebut dengan susah payah, tetapi tetap tidak bisa tertangkap. Justru jatuh secara sendirinya ke pangkuan Raden Madiun. Seketika Raden Panji pun terbangun dari tidurnya. Teman-temannya seperti Wirun, Andaga, dan lainnya dibangunkan juga, untuk menemani Raden Panji bergadang karena tidak bisa tidur lagi, padahal malam masih panjang. Anak Datu Keling menceritakan tentang mimpinya kepada sahabat-sahabatnya. Diminta Wirun untuk menyampaikan tentang mimpi tersebut kepada ayahandanya di esok hari. Matahari dari timur sudah terbit, ayam bersuara menandakan malam sudah berakhir. Pagi-pagi sekali, Wirun menghadap Datu Keling untuk menceritakan tentang mimpi Raden Panji semalam. "Ada apa Wirun menghadap saya pagi sekali?" tanya Datu Keling. "Raden Panji semalam bermimpi melihat bulan jatuh. Dikejar tidak bisa, justru jatuh sendiri ke pangkuannya," jawab Wirun. Mendengar cerita tersebut, Datu Keling tertawa dan berkata, "Mimpi seperti itu sangat bagus. Apapun yang akan dilakukan pasti berhasil. Jika pergi mancing pasti dapat ikan. Kalau pergi berburu pasti dapat hewan." Mendengar penjelasan dari Datu Keling tentang arti mimpi tersebut, Wirun izin pamit untuk menemui Raden Panji. Begitu ketemu Raden Panji, dia langsung menyampaikan arti mimpi tersebut sesuai dengan penjelasan ayahandanya Datu Keling. Setelah mendengar cerita Wirun, Raden Madiun langsung bertanya kepada teman-temannya, "Apa yang harus kita lakukan?" "Lebih baik kita ke laut, memancing sambil melepaskan jaring," usul Togok. "Kalau saran saya kita jalan-jalan saja. Tetapi terserah Raden Panji," ungkap Raden Wirun lagi menyambung usul Togok. Raden Panji pun memutuskan apa yang akan dilakukan dengan berkata, "Jika saya yang dituruti, lebih baik kita menangkap ayam hutan." Mereka pun sepakat untuk berburu ayam hutan. "Kapan kita berangkat?" tanya Wirun ke Raden Panji. "Kita berangkat besok. Siapkan perlengkapan nyiri, makanan dan minuman secukupnya. Serta jangan lupa hewan pemikat dan alat tangkapnya," jawab Raden Panji. Pada keesokan harinya, pagi itu Raden Wirun bersama teman-temannya mempersiapkan segala kebutuhan yang akan dibawa, dan siangnya mereka langsung berangkat. Begitu tiba di hutan, mereka langsung memasang perlengkapan perburuan. Lama menunggu, suasana hutan begitu sepi. Hewan tidak ada satupun yang bersuara. Bahkan sampai sore tetap tidak ada hasil, dan akhirnya mereka pun bermalam di tengah hutan tersebut. Keesokan harinya, mereka berpindah tempat setelah sarapan, dengan harapan di tempat yang baru akan mendapatkan ayam hutan. Kembali mereka memasang alat perangkap, tetapi di tempat yang baru pun sama seperti tempat sebelumnya, perburuan mereka tanpa hasil. Akhirnya mereka memutuskan untuk meninggalkan hutan.
Pada saat melakukan perjalanan keluar dari lokasi perburuan, ditemukan air mancur yang lumayan besar, dan mereka pun langsung mandi di air jernih yang mengalir tersebut. Setelah semuanya mandi, mereka langsung nyiri, ada juga yang merokok. Lama beristirahat, mereka berkemas hendak melakukan perjalanan lagi, dan saat itulah terdengar suara jajak orang yang sedang menenun. Suara itu kadang terdengar kadang tidak, suaranya terbawa oleh sayup-sayup angin yang arahnya tidak menentu. Raden Panji sangat penasaran dengan suara tersebut, dan akhirnya mengajak rombongan untuk mencari sumbernya. Harapannya bisa sebagai tempat bermalam dan meminta makanan. Karena hari juga sudah mulai sore, persediaan makanan pun sudah habis. Mereka pun meninggalkan tempat mandi tersebut, dan mencari sumber suara. Begitu melihat gubuk kecil, mereka langsung menghampiri dan mencari pintu gerbang halaman rumah yang berlapis 3. Cilinaya yang sedang menenun ternyata melihat kehadiran mereka di sela-sela pagar halaman. Dia langsung berhenti dan masuk rumah untuk bersembunyi. Suara jajak itu pun tidak terdengar lagi. Begitu pintu gerbang sudah ditemukan oleh Raden Panji bersama teman-temannya, Raden Wirun langsung memanggil pemilik rumah. Dan Amak Bangkol pun keluar untuk membukakan pintu gerbang. Bagaimana kisah selanjutnya? Tunggu episode berikutnya. Dan jangan lupa subscribe, like, dan share, karena subscribe itu gratis. Terima kasih.